kenapa kita baru diajari seperti ini baru kali ini, padahal kita kan udah sholat udah puluhan tahun juga. Sudah. Ya Muhammadiyah itu kan berkembang. Mohon maaf, pimpinannya kan juga ganti. Dengan ganti pimpinan itu ganti ilmunya berbeda. Nah, yang dulunya profesornya kan sedikit, sekarang banyak. Yang kedua, dulu mengakses ilmu pengetahuan itu biayanya besar. Mengakses ilmu pengetahuan itu biayanya besar. Untuk membeli kitab, kalau ingin sempurna, hadis saja, ya, itu ratusan. Dan kalau ada ratusan buku, satu saja kali 10 juta, itu sudah berapa? 100 kali 10 juta berapa? Untuk itu susah. Tapi sekarang ini, ya, ilmu itu sudah lebih mudah dijangkau dengan teknologi. Sekarang itu ada semua digital. Perguruan tinggi itu semua sekarang ada perpustakaan digital, dan itu memudahkan. Orang tidak harus ke perpustakaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu di Muhammadiyah ada HPT 1, HPT 2, itu kan berarti karena perkembangan. Yang dulu saya sampaikan bahwa salah satu di antaranya yang mencolok dulu kalau hukum itu takdirnya bersamaan dengan hukum. Mohon maaf. Tapi di HPT 3 itu putusannya baru menyatakan mau hukum takdir dulu bersama angkat tangan baru rukuk. Itu artinya kan baru tahu apa? Ya memang baru tahu apa. Makanya Muhammadiyah itu di pedomannya dinyatakan bahwa Muhammadiyah tidak menyalahkan yang berbeda. Ini harus diketahui. Muhammadiyah tidak menyalahkan yang berbeda. Itu yang pertama, Muhammadiyah tidak menyalahkan. Yang kedua, Muhammadiyah menyatakan putusan ini adalah putusan sekarang dengan ilmu yang didapat sekarang. Jika nanti mendapatkan ilmu baru dengan dalil baru, itu pasti akan dilakukan perubahan. Dan itu kita harus tahu. Dan oleh karena maka kita tidak statis. Kalau ternyata yang lalu salah, kenapa tidak? Termasuk tadi rukuk, membaca takbir ketika rukuk, tapi kemudian dirubah takbir dulu bersama angkat tangan baru rukuk. Ya, nah, kemarin kita kan belum praktek. Ya, nanti sesudah pikir ini selesai, mungkin nanti akan saya praktekkan tentang sholat. Bagaimana sholat menurut pemahaman kita, ya, pemahaman kita itu nanti supaya kita semua tahu persoalan kita ternyata susah berubah. Itu untuk berubah itu mohon maaf, saya ini jika menyampaikan sesuatu perubahan untuk merubah diri saya saja itu tidak cukup 1 bulan. Mohon maaf, tidak cukup 1 bulan. Kenapa? Karena yang kita rubah bukan hanya sekedar perbuatan, tapi apa yang sudah tertanam di otak kita ini nggak bisa, karena yang tertanam ini kemudian menggerakkan semua anggota badan kita dengan namanya refleks, dan itulah kemudian disebut sebagai apa? Watak karakter. Ya, dalam istilah kita, itu
Jadi ada watak, ada karakter, ada tabiat. Dari tabiat susah dirubah. Nah, setelah ada pemahaman baru, mesti harus sadar bahwa ini salah, saya harus berubah. Karena berubah itu jangan menunggu kapan, tapi berubah itu innama taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jalatin tsumma yatubuna min qaribin. Sesungguhnya tobat itu adalah karena mengerjakan sesuatu karena tidak tahu. Nah, karena nggak tahu kan? Ya. Setelah tahu baru berubah. Dan itu min-qaribin, tobat itu harus dengan waktu dekat, jangan tunggu. Wah, gimana ya? Saya kata melakukan begini, orang banyak masih begini. Kita masih belum yakin bahwa yang ganjar ini bukan orang lain, tapi yang ganjar amal kita itu adalah Allah. Oleh itu maka yakinlah bahwa apa yang kita lakukan itu yang balas itu Allah. Insya Allah kalau kita yakin bahwa yang balas Allah dan kita yakin ketemu Allah, maka kita akan melaksanakan dan melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu memang sulit karena sementara ini kita masih agak ribut dengan orang lain masih begini, masa harus begini, itu susah. Itu barangkali, mohon maaf. Jadi dulu Imam Syafi'i itu ada qaul qadim dan qaul jadid, itu ya seperti itu. Jadi Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid, ada pendapat lama dan pendapat baru. Pendapat lama dan baru itu kenapa? Karena yang pertama mungkin karena situasinya berbeda, hukumnya menimbulkan perbedaan hukum. Kemudian yang kedua karena mungkin mendapatkan dalil baru, sehingga kemudian berubah. Sehingga Imam Syafi'i saja berubah. Apa kita ini akan beda tidak? Oleh karena itu maka bisa saja kita berubah karena ilmu. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkaji dan diberikan kemudahan. Jika dalam kita untuk dengan baca hamdal, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.